memperbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tertimpa musibah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir manakala kita ditimpa musibah oleh Allah. Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi anak galau boleh meratib. Kemudian tidak banyak mengadu kepada orang lain atas musibah yang telah menimpanya, kecuali jika ingin mencari solusi dalam meringankan musibah tersebut, maka bermusyawarahlah. Tatkala kita diuji oleh Allah, nyobe kata tago patadu tak cerita juga nyobe akhlak burung beriman. Tapi kita kalau mau cerita terhadap masalah yang sedang kita hadapi, ceritalah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Nyo tak kala nurun, nyo tak cerita di tampak siram minyak panas macam kompor hok. Nyo hanji pakai, enggak boleh kita punya masalah kita ceritakan sama orang tersebut. Bukan malah mendamaikan, malah memanaskan suasana. Nah ini. Jadi baik cerita-cerita. Mengadu, apalagi sempat tulis di WhatsApp, di Facebook, Masya Allah, lawitnya kebenaran. Nah masalah larinya tulis di dinding Facebook. Padahal Allah mengajarkan kepada kita, mengapa kita diberi masalah oleh Allah? Supaya kita mudah untuk mengangkat tangan. Karena kita kalau hidup bahagia terus, jarang ingat Allah. Makanya Nabi SAW lebih khawatir apabila umatnya ini diberi kesenangan oleh Allah daripada kesusahan. Karena kalau orang senang, maka dia banyak lupa kepada Allah. Tapi kalau orang yang susah, dia lebih ingat pada Allah. Ya, itu kasar-kasar ya. Kalau kita senang pasti lupa sama Allah. Terkadang saking senangnya kita sama masjid pun nggak kenal kita. Sama Pak Imam, gak usah kita bilang masjid, sama imam kampung yang besok ketika kita mati mereka yang uruskan jenazah kita, oh hati senang, hamduri ini ngawaknya. Kita naik mobil, kaca mobil pun nggak kita buka. Ini baru senang sedikit. Ya, makanya lebih bagus. Bukan lebih bagus. Kalau memang dikasih kesenangan kita lupa sama Allah, ya pas-pasan saja insya Allah. Nah, jadi kalau orang melarat ini biasanya begitu bunyi suara azan dia langsung ke masjid, supaya Allah kasih kemudahan. Ya. Nah pertanyaan Ibu, jadi Pak Ustaz. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung ke pokok persoalan. Jadi Ustaz menyatakan bahwa seseorang yang diberikan musibah atau diberikan ujian, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian juga dalam menyahut azan kita itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu juga kita sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di mana letak perbedaan ini? Terima kasih. Kalau dalam adzan ketika hayya 'alas shalah, mengapa kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Itu menandakan bahwasanya kita ini enggak mampu untuk beribadah, enggak mampu kita ke masjid, melainkan karena ditolong sama Allah, melainkan karena digerakkan hati kita sama Allah. Nah, gitu. Bahkan enggak mesti ketika hayya 'alas shalah saja kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan setiap amal yang kita buat, maka senantiasa kita harus menghadirkan Allah. Kalimat la haula ini kalimat menghadirkan Allah, kata guru kita. Begitu juga kita ketika sedang baca Quran, ketika kita sedang sedekah, hadirkan Allah. Artinya bagaimana? Ketika kita sedang sedekah, kita harus merasa ya Allah, ini karena Engkau mudahkan sehingga saya tergerak hati untuk bersedekah. Jadi supaya tidak merasa lentuan mampu melakukan ketaatan ibadah tanpa ditolong sama Allah. Ya.
Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya di antara bentuk penghormatan seorang hamba kepada Allah yaitu hendaklah kamu tidak mengadu rasa sakitmu kepada siapapun dan juga tidak menyebutkan ataupun menceritakan musibahmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling bagus adalah orang yang dia punya masalah tapi dia nggak ceritakan kepada orang lain. Nah, ini orang yang bagus. Dia hidupnya menderita tapi orang lain nggak tahu kalau hidupnya ini menderita. Hana cengeng. Nah, ini penting, hidup nggak cengeng ini penting. Apalagi kita kalau merantau, kalau hidup cengeng, hai pakai legok, banyak mengadu ataupun banyak berkeluh kesah. Contoh, ulun tuan amatnya di Yaman, jadi kalau misalnya pergi ke suatu tempat, tempatnya agak jauh, kemudian dalam perjalanan roh dah pegah, alah jauh kali, pegal kali kakinya, itanda dengan tanyo. Besok orang yang ngadu-ngadu seperti ini nggak boleh kita ajak jauh-jauh, merepotkan kita. Kita dengar, sama-sama merantau, pergi sama-sama di tengah perjalanan kaku kaki. Nah, ini nggak bisa pegang. Nah, nggak boleh jadi pejuang yang tangguh. Nah, kayak gitu. Karena orang laki hana menanya orang laki, hana mengeluh-ngeluh. Nanya le mengeluhnya urina. Kaabah. Kemudian bersedekah dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari musibah yang akan diturunkan kepadanya. Bersedekah salah satu yang dapat mencegah kita daripada bencana, daripada bahaya, yaitu dengan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis shadaqati khamsa khisalin." Sesungguhnya dalam sedekah itu terdapat 5 keutamaannya. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Allah akan senantiasa menambah harta orang tersebut. Kan enggak pernah kita dengar orang yang rajin bersedekah kemudian jatuh miskin. Nah, kita dengar. Yang ada kita dengar orang yang rajin sedekah, temannya makin ramai, usahanya makin besar, meninggalnya husnul khotimah. Enggak ada yang jatuh miskin. Karena sudah janji Rasulullah, orang yang suka bersedekah bal yazdad, hartanya bertambah dan bertambah. Yang kedua, fadilah dari sedekah, dawaulil marad, obat bagi penyakit. Jadi tatkala kita sakit, ini jangan cepat-cepat ingat dokter. Tatkala kita sakit, jangan cepat-cepat ingat obat. Dalam ilmu tauhid diajarkan orang yang sakit kemudian dia ingat dokter, maka ini namanya syirik qauli, syirik perkataan. Kalau kita sakit kemudian kita ingat obat, juga namanya syirik qauli. Tapi bagaimana juga caranya tauhid yang benar? Ketika kita sakit, yang kita ingat pertama adalah Allah, kemudian baru kita cari obat. Sunnah hukumnya berobat, sunnah cari dokter. Kalau caranya betul, kalau caranya salah jadi syirik. Contoh hari ini kita diajarkan syirik, di mana-mana ditulis ingat Covid, ingat masker, kemudian baru ingat Allah tanpa sadar. Ini perkataan syirik qauli. Ini karena kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai kita syirik pun nggak terasa syirik, biasa saja, padahal perkataan syirik. Ingat Covid, ingat Covid, ingat masker, ini perkataan syirik. Boleh tanya sama guru tauhid mana saja, kecuali guru tauhid tersebut takut ditangkap, baru dibilang nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut sama Allah, itu papa namanya, nggak boleh, tetap nggak boleh. Hukum Allah ini tetap selalu di atas, seperti itu. Bahkan hari ini tanpa kita sadari, di rumah kita pun sering mengajarkan anak tentang kesyirikan, syirik qauli. Misalnya bu, anak nggak ada duit, rupa pegah, nih hanapeng, laki pak ayah bu, laki pak mak bu. Ini perkataan syirik qauli tanpa kita sadari. Tapi yang betul untuk mengajarkan anak bukan seperti itu. Nah, kalau nggak ada duit, angkat tangan dulu, doa sama Allah, baru minta duit sama ayah ataupun minta duit sama mama. Ini ajaran tauhid yang benar. Saya pernah satu mobil dengan guru waktu belajar di Yaman. Jadi beliau punya anak kecil. Karena diajar tauhid yang betul, ketika bensin mau habis, ayah bilang sama anaknya, "Syekh, wahai anakku, nyabatanayo, ini bensin ayah mau habis.
Kemudian anak yang diajarin tauhid yang betul oleh orang tuanya bagaimana? Apa kemudian dia ucapkan, ayah itu ada SPBU singgah kita? Enggak, anaknya angkat tangan. Ya Allah, bensin ayah mau habis. Ini ajaran tauhid yang betul. Kemudian baru ayahnya ketika nampak SPBU singgah dia di SPBU. Ini tauhid yang betul. Hari ini kita didik anak macam mana? Dengan kesyirikan. Makanya ketika kita didik anak dengan kesyirikan, ada tes CPNS. Di akhir mau lewat tapi harus pakai duit. Karena biasa dia jadi syirik, nggak takut lagi sama Allah. Udah masuk aja. Nggak ada lagi saring-saring tentang haram dan halalnya. Udah biasa di rumah syirik sama Allah. Jadi ceritanya kalau mau dijauhkan daripada bala bencana, sedekah. Yang ketiga, fadilah sedekah, yarfa'allahu ta'ala anhumul bala. Orang yang suka sedekah, Allah jauhkan dia daripada bala bencana. Penting. Ustaz, saya banyak duit, nggak pernah sedekah, nggak pernah ada bencana sama saya. Bukan nggak pernah ada bencana, disimpan sama Allah. Besok di hari kiamat, bencananya di sana. Ini bahaya, orang banyak duit nggak sedekah, bahaya. Apalagi di bank sampai per MM. Di kalangan sahabat Nabi, orang yang paling lama masuk surga itu namanya Abdurrahman bin Auf. Mengapa paling lama masuk surga? Karena Abdurrahman bin Auf hisabnya lama, banyak harta. Bahkan Abdurrahman bin Auf semasa hidup Nabi pernah mengatakan, anta asyir mubashir ilal jannah. Salah satu daripada 10 orang yang namanya disebutkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Tapi Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Disebabkan apa? Terlalu banyak harta. Di kalangan para nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga yaitu Nabiullah Sulaiman. Mengapa? Karena Nabiullah Sulaiman hidup penuh dengan kesenangan, hartanya melimpah ruah. Padahal Nabiullah Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, mereka punya harta semuanya untuk agama Allah, nggak ada untuk bab-bab dunia. Tapi seperti itu hisabnya sama Allah, lama dan mengerikan. Apalagi kita hari ini yang punya harta yang nggak kita sedekahkan. Orang yang nggak syukur nikmat ketika Allah berikan harta, di sekelilingnya itu banyak orang yang nggak mampu, tapi dia mampu simpan uangnya di bank ratusan juta bahkan sampai miliaran. Ini orang yang nggak syukur nikmat. Jadi supaya kita dijauhkan oleh Allah daripada bala, perbanyak sedekah. Kalau kita sedekah, jatah di hari itu kita tertabrak patah tulang. Tapi ketika kita ada sedekah, PL-nya saja copot karena disenggol sama orang lain. Ini berkah daripada sedekah.